From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Tuhan baik setiap waktu, ya. Tuhan selalu baik. Di dalam masa-masa penciptaan, Tuhan juga baik. Dia menciptakan semuanya, disiapkan dulu. Ada cakrawala, ada bintang bulan, ada laut, ada ternak, ada daratan. Semua Tuhan ciptain baik. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, ya. Bapa, berfirmanlah di tengah-tengah kami, karena firman-Mu adalah kekuatan buat setiap kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi setiap langkah hidup kami, karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri, ya Tuhan. Biar kuasai lidah bibir hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, boleh menerima pencerahan-pencerahan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang setia mendampingi kami. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan baik di awal penciptaan pun Tuhan baik. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan juga baik. Dia mengirimkan menjadi rela meninggalkan tahta kemuliaannya, menjadi manusia, dan bahkan rela mati di kayu salib, sehingga kita yang percaya beroleh selamat dan dosa-dosa kita diampuni. Dia menebus kembali kita yang sudah ada dalam dosa menjadi miliknya kembali. Dan dalam perjalanan kita di dunia ini, ketika Yesus pergi ke sorga, dia pun baik meninggalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ketika kita saatnya, waktunya dipanggil pulang oleh Tuhan, Tuhan juga baik. Tuhan menyediakan rumah di sorga buat setiap kita. Amin. Tuhan baik setiap waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kebaikan Tuhan adalah janji Tuhan di Yoel bahwa Dia akan mengaruniakan rohnya kepada setiap kita, anak-anaknya. Ya, itu tertulis di Kisah Rasul 2 ayat 17. Firman Tuhan katakan demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kebaikan Tuhan yang menggenapi janji Tuhan melalui Nabi Yoel ratusan tahun sebelum Yesus datang. Ketika Yesus terangkat ke sorga, Dia mengaruniakan Roh Kudus buat setiap kita. Kisah 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Akan menerima kuasa, power, dunamos, ya, seperti dinamit gitu. Jadi benar-benar Tuhan baik buat setiap kita.
Kita dalam perjalanan hidup kita selalu didampingi oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kasih tema bagaimana peran Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita nggak bisa berdiri sendiri, kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan kebenaran firman-Nya, dan kita menjadi terus bertumbuh, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi saksi dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Tugas yang paling utama adalah firman Tuhan dikatakan di Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8 bilang firman Tuhan katakan demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan menginsafkan dunia. Saudara, peran Roh Kudus luar biasa dalam kehidupan kita. Dia selalu memuliakan nama Tuhan. Dia selalu memuliakan Yesus. Dulu saya teringat akan satu kesaksian ke salah satu pekerja kita. Dia itu waktu di retreat, ada tema tentang hati nurani. Ketika disampaikan firman Tuhan tentang hati nurani, dia dijamah Tuhan. Roh Kudus membuat dia bilang dia bertobat, yang selama ini dia sebagai salah seorang karyawan di perusahaan, dia bekerja dalam satu perusahaan swasta, dia seringkali memarkup harga-harga, ya, menaikkan harga yang biasanya 50.000, dia tulisnya 60.000, pakai bon palsu. Kata pembinanya, ya bagus kamu bertobat, tapi kamu mesti ada kelanjutannya. Apa? Kasih tahu sama bosmu, kamu sudah makan duit dia berapa banyak itu, dan harus kamu ganti. Waduh, kalau saya ngomong pasti saya diberhentiin, sedangkan saya nggak ada pekerjaan lain, nggak ada penghasilan lain. Tapi karena hati nurani, Roh Kudus terus mencecar dia sampai kembali ke Jakarta. Dia akhirnya ngomong sama bosnya, bilang, bos, saya mau ngaku nih, selama ini saya sudah mencuri uang perusahaan melalui markup harga-harga yang kan saya bagian pembelian. Saya mau ganti deh, ya, berapa yang nanti dihitung aja, tapi saya nyicil gantinya. Si bosnya bilang apa? Dia bilang, lu kira gua nggak tahu, kata bahasa Jakarta ya. Emangnya gua nggak tahu kamu semua pada mencuri. Tapi heran ya, kenapa cuman kamu doang yang ngaku, katanya. Nah, dari situ dia tadinya takut diberhentiin, malah 1 bulan lebih kemudian dia diangkat jadi manajer. Ya, jadi kalau kita ada benar-benar Roh Kudus itu memimpin kita di dalam jalan-jalan kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk kita sadar bahwa kita ada hal-hal yang kita lakukan mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuat kita berdosa. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 16, boleh ditampilin. Saya lupa infoin sama Cindy, ya, ayat-ayat ini. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16. Jadi penolong akan menyertai setiap kita. Waktu saya sakit, ya, waktu saya sakit, kan tahu teman-teman di Jakarta udah saya pernah ceritain bahwa saya sakit tahun 2021 kena COVID.
karena COVID-19 begitu parah, ya, karena belum divaksin dan baru Pak Jokowi Presiden dan Nakes yang divaksin. Saya belum divaksin dan masih banyak yang belum divaksin. Sampai satu hari saya kena parah, 51 hari di rumah sakit, 1 bulan di ICU, dan selama di ICU 13 hari saya dibikin koma, dimatiin. Nah, pada saat itu saya menolak untuk pakai ventilator. Kenapa? Saya berapa kali sering besuk jemaat atau keluarga jemaat. Kalau yang udah pakai ventilator tuh biasanya nggak lama lagi lah ya, bye-bye gitu. Saya menyadari saya mau, andai kata meninggal pun saya maunya natural, yang nggak pakai alat. Saya kata dokter, oh kalau gitu Pak Ari harus tanda tangan surat pernyataan tidak mau dipasang ventilator. Saya bilang oke, emang saya bersedia untuk tanda tangan. Akhirnya saya tanda tangan, walaupun tangan saya masih lemas semua. Tapi kira-kira 6-7 jam kemudian ada suara di samping saya yang berkata, suara perempuan. Katakan begini, kalau kamu mati pakai mesin kan lebih enak, nggak merasa sakit gitu. Waktu kehilangan nyawa. Nggak, saya pikir benar juga ya, cengli juga ya, ya ada suara seperti itu. Saya baru kepikir belakangan bahwa itu Pak suara dari Roh Kudus ya, ingetin saya. Tapi saya adalah perempuan pada saat itu. Terus saya minta sama dokter, panggil suster, panggil lagi dokter yang tanda tangan. Saya bilang saya batalin tanda tangan saya mau di ventilator. Nah sejak itu saya di ventilator. Ya, jadi luar biasa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menolong kita, membawa kita ke dalam jalan-jalan Tuhan, untuk mengajar. Ya, ada seorang, saya teringat ada seorang preman, ya, preman penuh tato. Dia di jamaah Tuhan, jamaah Roh Kudus, dia bertobat. Dia bertobat, dibina sama satu gereja, akhirnya dia diputusin untuk menjadi untuk sekolah Alkitab. Di dalam hari pertama menuju ke tempat kuliahnya, sekolah Alkitab, pada saat itu dia naik sepeda di Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Dia naik sepeda, dia tersenggol sebuah mobil. Mobilnya cukup bagus, senggol, dan dianya jatuh. Tapi mobil itu lecet. Terus pengemudi mobil itu pukul dia. Nah, dia jatuhnya ke dekat tukang loa ya, tukang loa tahu ya, tukang yang jual-jual barang-barang bekas ya. Nah, di situ ada celurit, ada pisau ya. Aduh, dia udah mau ambil itu pisau, dia mau tancepin ke pengemudi mobil yang mukulin dia. Tapi Roh Kudus bilang, dia baru tahu itu bahwa itu peran Roh Kudus. Jangan, jangan. Dia dengar suara jangan. Akhirnya dia nggak jadi. Dia bilang kalau saya ambil itu celurit, saya nggak ada di sini nih katanya. Itu waktu dia cerita sebagai pendeta ya, udah lulus. Apa namanya? Pasti dia ada di penjara. Tapi Roh Kudus menolong dia, memberi apa namanya? Menyertai dia dalam kehidupannya. Satu hari saya diminta datang ke satu
bapak-bapak yang sakit di ICU. Ini teman saya dari gereja datang, dia bilang, Pak Ari, kalau saya yang nginjilin, saya nggak enak. Jadi minta Bapak aja yang nginjilin, karena itu saudara saya. Oke, saya bilang, Bapak bawa mobil nggak? Enggak. Saya bilang, saya pakai mobil saya aja deh. Di rumah sakit di Jakarta ya. Kemudian di dalam hujan itu saya pakai payung keluar ambil mobil karena rumah saya nggak bisa masuk mobil. Itu hujannya besar sekali, baju saya agak basah kena hujan karena berdua nggak pakai satu payung sama teman saya itu. Nah pada saat itu saya mendengar suara, aku akan sembuhkan dia. Wah, suara apa? Saya bingung, nggak ada yang ngomong. Teman saya nggak ngomong. Saya percaya ini suara Bapak, suara Roh Kudus. Aku akan sembuhkan dia. Pertama dan selama ini hanya sekali itu saya mendengar suara Roh Kudus secara audible, ya, secara jelas di dalam telinga saya. Kemudian saya sampai di sana, ternyata emang dokter-dokter sudah panggil anak-anaknya supaya kumpul semuanya, supaya ketika dia meninggal, anak-anaknya sudah kumpul, dokter udah angkat tangan dengan penyakitnya. Nah, pada saat di ICU itu banyak kumpul anak-anak keluarganya. Saya berdoa seperti dia yang berdoa. Saya nggak tahu itu dari mana datangnya, tapi itulah peran Roh Kudus. Saya berdoa seperti dia berdoa. Saya bilang, Tuhan, sambil nangis, Tuhan minta ampun, ampuni saya, Tuhan ampun. Saudara, setelah itu apa yang terjadi? Padahal dokter udah vonis dia nggak lama lagi ini akan meninggal. Kira-kira 3 minggu kemudian dia keluar dari ICU ke kamar reguler, kamar biasa. Kira-kira sebulan kemudian dia keluar dari rumah sakit dan hidup 9 bulan kemudian baru meninggal. Dia tinggal di Bogor. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan menginginkan kita belum selesai, Tuhan kasih kesempatan karena dia Allah yang berdaulat, yang menghembuskan rohnya dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi benar-benar peran Roh Kudus itu penting sekali ya dalam kehidupan kita. Makanya kita mesti yakin dan percaya bahwa Tuhan dengan Roh Kudus. Tuh, Roh Kudus disebutnya sebagai apa? Sebagai Yesus yang tidak terbatas, ya. Yesus yang tidak terbatas. Waktu Yesus ada di dunia kan terbatas dia, hanya ada di Timur Tengah, ya. Tapi begitu dia pergi dan memberikan Roh Kudus kepada setiap kita, maka kita semua bisa terlayani. Oke, Yohanes 14 ayat 26 bilang begini. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus benar-benar luar biasa selalu mengingatkan kita. Saya mau banyak cerita lah ya. Saya mau sampaikan satu kesaksian. Satu hari saya pulang jam 8 malam, seperti kayak tadi kita mulai, jam 8 malam baru pulang, baru sampai di rumah, saya ditelepon sama pekerja jemaat dari gereja. Saya bilang, Pak Ari, besok bisa nggak kita besuk satu anggota Komsel punya teman, punya saudara, punya papa. Jadi agak jauh lah ya hubungannya. Di Bekasi, Jakarta, Bekasi kan kita tahu jaraknya cukup lumayan jauh. Saya bilang oke, besok ya. Dia telepon lagi,
5 menit kemudian dia telepon, Pak Ari besok jam berapa ya? Pada saat itu Roh Kudus bilang, sekarang. Woi, saya bilang sama dia, Jen, sekarang. Sekarang udah jam 8 lewat nih Pak. Dia bilang, nggak apa-apa, saya keluar mobil. Akhirnya saya pergi ke Bekasi, cari alamatnya, dapat sampai sana jam 11 malam. Seorang bapak lagi baring di lantai, bukan di ranjang, di lantai, tapi di kasur, sakit. Di situ ada anaknya 4, perempuan sama 1 mantu. Saya bilang sama mereka, pasti ada maksud Tuhan kalau Tuhan suruh saya sekarang. Saya nggak berdoa dulu buat si papanya yang sakit itu. Tapi saya tantang untuk 4 anak perempuan dan 1 mantu itu terima Yesus. Mereka dari keluarga Buddha. Keluarga Buddha. Kemudian saya tantang untuk mereka terima Yesus dan mereka mau menerimanya. Kemudian setelah itu saya baru berdoa buat si papa. Kemudian kami balik ke Jakarta sampai rumah jam 1. Ketika sampai di kantor jam 9 besok harinya saya ditelepon. Pak Ari, papa saya yang kemarin didoain sudah meninggal. Nah saudara, kalau kita nggak dengar-dengaran sama Roh Kudus, mungkin ceritanya lain. Mungkin empat perempuan anaknya itu dan 1 mantu belum tentu terima Yesus pada saat itu. Atau kapan saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas pada saat itu dia terima Yesus. Kalau besok saya datang, percuma, dianya udah meninggal. Tapi ya itulah peran Roh Kudus yang mengingatkan kita, menolong kita ya, untuk kita taat dan dengar-dengaran sama dia. Jangan sampai ada penyesalan. Kalau ada Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kita, lakukan dengan gerak cepat ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, jadi begitulah peran Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, dia mempermuliakan nama Tuhan, mempermuliakan Yesus. Roma 8 ayat 11, tolong bisa dibuka. Roma 8 ayat 11. Ya, kita baca ya. Dan jika roh dia yang telah membangkit, roh dia itu Roh Kudus ya, Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, itu akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian, roh yang sama juga akan menghidupkan kita dari tubuh yang fana ini, tubuh yang akan binasa, tubuh yang akan hilang ini, menjadi hidup di dalam Yesus yang ada di dalam kita rohnya. Saudara, peran Roh Kudus itu penting, makanya kita benar-benar menyadari Allah Tritunggal itu benar-benar menghayati ya kita ya, bukan Allah kita yang kita sembah Allah yang 3, bukan, tapi Allah yang punya peran ilahi bersama-sama ya. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 kan di situ ada peran Allah, peran Firman, peran Roh Kudus.
ya. Jadi dari permulaan emang Tuhan sudah memberi Kejadian, kalau mau baca boleh, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Di situ ada Allah Tritunggal lengkap di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra berfirman, ada Allah Roh Kudus ya yang melayang-layang. Amin. Jadi peran Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ada kuasa di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau kita mengubah peran Roh Kudus. Roh Kudus dengan bahasa roh itu salah satu tanda ya, bukan satu-satunya tanda, salah satu tanda bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi yang penting lagi bukan kita sebagai orang percaya nggak nguber tanda-tanda itu, tapi yang penting lagi dari buahnya. Tuhan mau kita memiliki buah-buah roh. Kayak Galatia 5 ayat 22. Coba kita baca Galatia 5 ayat 22. Firman Tuhan katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ini semua kalau kita hidup di dalam sebagai orang percaya, Tuhan melihat buahnya. Orang-orang melihat buahnya. Apa yang dihasilkan dari hidup kita dengan kita dengan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Jadi benar-benar percuma, maaf kalau kita ada di dalam kuasa Roh Kudus, berbahasa roh, tapi kehidupan kita sehari-hari nggak kelihatan buahnya, itu menjadi batu sandungan buat saudara-saudara kita yang lain. Ya, kita harus punya benar-benar semuanya ini: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Nah, satu lagi saya ingin sampaikan yang terakhir. Ya, apa sih yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Firman Tuhan di Markus 3 ayat 29. Markus 3 ayat 29. Saya salut nih yang pegang ini siapa nih, cepet ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi kalau kita menghujat atau dosa yang lain, Tuhan bisa ampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, Tuhan nggak bisa ampuni. Artinya apa? Kalau Roh Kudus itu udah mengingatkan kita untuk kita bertobat, menginsafkan kita untuk kita bertobat, kita lahir baru, atau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang belum percaya, dia dijamah oleh Roh Kudus, tapi dia nggak mau lakukan, atau dia sebagai orang percaya dia melakukan dosa dan dia tidak pernah bertobat selama-lamanya sampai dia meninggal. Mungkin ada yang menjadi pindah agama lain, ya.
Tapi dikasih kesempatan sampai terakhir dia nggak mau bertobat juga. Sampai meninggalnya, itu artinya dia menghujat Roh Kudus. Dan tidak ada ampun sama sekali dari Tuhan. Tempatnya pasti di neraka. Makanya banyak mualaf-mualaf tuh kita perhatiin. Ya, banyak yang meninggalnya secara misteri-misteri gitu. Ya, karena mereka menghujat Roh Kudus. Tiada maaf, tiada ampun bagi dia. Biarlah ini boleh menginspirasi kita dalam kita punya kehidupan sehari-hari ya, supaya kita benar-benar menyadari, dengar-dengaran dengan Roh Kudus, peka akan Roh Kudus, asah terus hati nurani kita menjadi sensitif dengan Roh Kudus. Saya mau nyanyikan sebuah lagu ya, kita nyanyi. Saya mau akhiri firman Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatimu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Bapa, terima kasih Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam, sesungguhnya kami mau senantiasa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus yang menolong kami Tuhan. Hari lepas hari, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melalui hidup kami. Karena ada jamahan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hamba sampaikan. Biarlah firman-Mu ini boleh rema dalam setiap kehidupan kami. Terlebih buat anggota jemaat maupun para pekerja dari gereja-Mu, Blessing Community Church di Jakarta maupun di Shenzhen dimanapun mereka berada. Kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Terus Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, biar setiap kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Melalui hidup kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati teman-teman Cindy. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account.
supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless.